Hai Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku Investment Connoisseur di Moduit. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang pasar uang dan apa sih peluangnya di market condition seperti ini. Dan hari ini ada kedatangan Bapak Indra Firmansyah dari Pinnacle Investment. Terima kasih Pak Indra sudah hadir dan meluangkan waktunya ya Pak. Sama-sama. Oke, jadi sekarang saya mau tanya nih sedikit nih Pak. Kalau sekarang kan kita lihat BI rate di 5,75 nih. Nah, kira-kira apakah ada peluang untuk diturunin sama BI nih tahun ini Pak? Kalau BI itu mungkin kita ngelihatnya policy-nya lebih reaktif ya selama ini ya. Jadi mereka melihat gimana sih US Fed rate-nya itu gitu. Kalau Fed rate-nya sendiri kan selama ini mereka naikkan, BI pun ikut naikkan gitu. Dan selama ini stop, BI pun stop gitu. Kita melihatnya selama belum ada pergerakan yang signifikan dari Fed rate, harusnya BI rate-nya tetap sih gitu. Kedepannya sih kita ngelihat mungkin ya sampai quarter 3 mungkin bisa stay di 5,75 sih. I see, Gitu. Nah, kalau ini untuk dampak kepada pasar uang ataupun reksadana pasar uang itu seperti apa Pak kalau rate di kondisi seperti ini? Rate-nya actually kalau kita ngeliat dari tahun lalu ya, kan BI itu naikin dari sekitar level 4%-an kalau nggak salah, sampai 5,75 sekarang ini. Kita melihat pun pergerakan deposito dari bank-bank pun akhirnya perlahan-lahan merangkak naik gitu. Nah itu menjadi salah satu poin positif buat reksadana pasar uang juga, karena kan salah satu instrumen yang dipakai di reksadana pasar uang itu kan deposito gitu. Nah dengan merangkaknya rate deposito pun pasti performa reksadana pasar uang juga akan naik gitu. Di satu sisi, di lain sisi pun dengan kenaikan BI rate pun yield dari bond pun makin menarik gitu. Contohnya kalau kita ngelihat flow dari investor asing pun dari awal tahun sampai sekarang pun itu mayoritas kebanyakan ke bond. Hampir 90 triliun kalau nggak salah. Jadi ada katalis positifnya juga untuk reksadana pasar uang. Oke Pak. Nah kalau misalnya kita lihat nih di fund fact sheet per April ya untuk Pinnacle Money Market Fund itu year to date sekitar 1,5% ya. Dan kalau kita setahun kan sekitar 4,5 nih buat satu tahun. Nah itu kira-kira untuk performance seperti itu apakah kita melihat bahwa sampai akhir tahun itu akan continue seperti itu Pak? Ya kita berharapnya seperti itu ya. Melihat kan semua juga terdampak dari policy-policy baik dari eksternal faktor juga internal faktor gitu. Tapi kita melihat sih dengan keadaan sekarang ini harusnya kurang lebih kalau policy-nya stay seperti ini bisa sih mencapai range-nya sekitar 4-5% lah gitu ke depannya. Karena kita ngelihat appetite masyarakat dan investor asing pun lumayan besar gitu ke bond-bond di Indonesia juga gitu. Kalau untuk strateginya sendiri ini seperti apa nih Pak? Karena kalau kita lihat mungkin reksadana pasar uang ini returnnya emang lumayan bagus gitu. Nah kalau strategi sendiri itu apa sih Pak yang membedakan? Strategi untuk Pinnacle sendiri gitu. Nah, strategi kita itu lumayan unik ya. Jadi kita itu strateginya itu kita fokus ke liquidity dan cash flow management. Kenapa kita fokus ke sana? Karena kita salah satunya karena kita bekerja sama dengan Apert yang securities house gitu. Karena mereka itu namanya banyak dana-dana nganggur kan, dan mereka ada permintaan bahwa dana itu harus bisa cepat di switching gitu, kalau mau dipakai gitu kan. Nah, kenapa kita fokus ke sana? Karena satu, likuiditas itu yang diperlukan oleh mereka gitu. Dan customer kita juga lumayan banyak yang modelnya switching gitu sih gitu. Nah, dengan tingkat likuiditas yang tinggi, kita dengan mudah dapat melakukan switching itu gitu. Dan secara resiko pun jauh lebih rendah dibanding reksadana pasar uang yang fokusnya lebih ke bond itu ya. Karena kan untuk jual bond itu butuh waktu dan pasti kalau mau cepat akan ngegerus harga juga gitu. Jadi secara garis besar sih kita mencoba memberikan return yang cukup baik, tapi dengan tingkat resiko yang sedikit lebih rendah dibanding reksadana pasar uang yang fokus ke bond. Nah kalau kita lihat juga di fund fact sheet yang April nih, sekitar 40% itu memang ada di bond, memang ya money market instrument yang less than 1 year maturity. Nah kalau yang ini sendiri boleh dijelasin dikit nggak nih Pak, kenapa alokasinya seperti itu dan why that amount, dan mungkin
fit into full strateginya itu seperti apa Pak untuk bond? Iya, balik lagi ke yang saya katakan tadi ya, karena kita fokusnya itu ke liquidity dan cash flow management gitu. Jadi kita coba membalance antara memberikan hasil return yang cukup baik, tapi juga dengan tingkat likuiditas yang memadai. Gitu. Sehingga customer, investor merasa lebih nyaman lah invest kita gitu, karena nggak perlu takut kalau mereka invest nggak bisa keluar gitu. Dan selama ini kita juga selalu bisa menghargai kurang lebih T+1 sih untuk customer kalau mereka mau redeem gitu. Nah itu sih selalu tercapai gitu. Karena kita emang fokusnya mau ke sana gitu, very liquid. Tapi returnnya itu cukup memadai lah. Gitu. Untuk bondnya sendiri, apakah kebanyakan di place di government atau di corporate bond atau seperti apa Pak? It's a kombinasi sih, kombinasi. Selama kita waktu awal-awal banyak ke government bond, sekarang lebih banyak di corporate, tapi lama-lama porsinya juga mengecil sih. Begitu ya teman-teman, untuk yang lagi consider mungkin ada uang yang nganggur, tapi tetap butuh liquidity, sepertinya ini adalah produk yang bisa di-consider ya teman-teman. Seperti yang Pak Indra tadi udah jelaskan, redemption more or less biasanya di T+1 ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat lebih lanjut atau membeli produk ini, bisa langsung ke App Store atau Google Play Store dan download aplikasi Moduit. Begitu ya teman-teman, semoga konten ini bermanfaat dan sampai ketemu di konten selanjutnya.